Hermanto kan generasi 2. Udah bikin dengan family juga ya, bisnis yang teman-teman tahu ya, TBK juga besar sekali, Avian, dan total mungkin market cap semua 4 billion nyampe Pak harusnya? Lebih lah. 4 billion dolar lebih ya? Yang 9 company iya, yang TBK 9 company ya? TBK lebih dari 4 billion dollar. Gimana caranya survive Pak? Lewatin multiple business cycle. Kita kan sempat bahas pas lagi lunch tadi. Menurut saya tuh bisnis emang gak banyak tuh yang tahan puluhan tahun sampai 100 tahun. Ya. Nah Pak Hermanto ini kan udah lasting bisnisnya beberapa ini lama, cukup lama nih, Avian ini udah lama. Gimana caranya survive lewat bisnis cycle itu Pak? Ya, jadi di family business ya, itu yang paling penting, itu kita jangan hanya memberikan kekuasaan kepada kita punya darah daging atau anak cucu ya, tapi berdasarkan dari kompetensi. Mereka itu kompeten nggak untuk menjalankan atau membesarkan sebuah perusahaan. Kalau tidak, berarti pilihannya itu harus ke profesional. Jadi para anak cucu itu hanya sebagai pemegang saham saja. Dia bisa menikmati dividen dari keuntungan perusahaan. Oke. Jadi yang memanage itu harus benar-benar bisa membuat perusahaan itu bertumbuh. Cara bisa bedainnya antara anak ini ibaratnya kompeten atau enggak itu bagaimana Pak? Karena kan saya lihat banyak konglomerat ini generasi 3 tuh banyak yang udah drop. Jadi misalnya generasi 1 bikin, gen 1 bikin, gen 2 tuh besarin, gen 3 nih ngancurin. Bener gak sih Pak mitos itu? Betul. Saya lihat beberapa nih. Karena dari data yang bisa ke generasi kedua itu cuma 30%. Ya. Dari 2 ke 3 itu kan cuma 13%. 3 ke 4 cuma 3%. Memang benar. Jadi semakin lama semakin kecil. Ya. Karena akan dunia ini kan berputar. Ya. Jadi biasanya founder itu kan sangat ulet ya. Mereka struggle dari nol bisa gede. Ya. Nah pada akhirnya mereka mendidik anaknya itu sudah lebih manja gitu ya. Nanti anak ke cucu tambah manja lagi gitu ya. Nah itu yang membuat pada akhirnya anak maupun cucu itu tadi tidak setangguh dari founder. Karena mereka sudah nyaman hidupnya ya. Mau kerja lebih dari 10 jam aja, ngapain? Hidup kan cuma sekali, masa harus dinikmatin dong ya. Jadi mereka di zona nyaman ini tadi yang akhirnya yang dikorbankan perusahaannya. Dan bagi saya untuk melihat anak atau CEO atau profesional pun, dia waktu menjalankan perusahaan itu harus punya roh atau soul di dalam perusahaan itu, ya. Dan dia harus punya visi juga yang sama, yang terus bisa bertumbuh. Tentu untuk bertumbuh itu berbagai macam strategik yang harus disiapkan ya, termasuk dari faktor-faktor eksternal bagaimana ya. Sehingga kalau perusahaan itu bisa terus bertumbuh ya berarti sudah di tangan yang benar kan.